Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ratih Kadarti Anjilni, SE MAK dengan nomor NIDN 0408089201 adalah dosen tetap program studi Sarjana Akuntansi Universitas Pamulang. Saat ini saya sedang mengikuti sertifikasi dosen SMART tahun 2025. Video ini merupakan video pengajaran dalam rangka memenuhi persyaratan Serdos Smart tahun 2025 sebagai pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat PDD UKT-PT. Video ini berisi tentang mata kuliah Sustainability Accounting disertai dengan video pembelajaran tatap muka di kelas. Perkenalkan, saya hari ini menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Sustainability Accounting, di mana di mata kuliah ini saya juga berperan sebagai koordinator mata kuliah. Mata kuliah ini disampaikan dengan menggunakan teknik DEI, di mana DEI dipanggilkan dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Penyampaian materi ini dilakukan dengan cara ceramah, juga didukung oleh modul pembelajaran yang dibuat oleh teaching. Referensi utama buku ini adalah buku yang berjudul Sustainability Accounting karangan Eko Bani Sukoharsono. Selain itu, kami juga menggunakan standar GRI sebagai panduan dalam pembelajaran, juga artikel ilmiah mengenai Sustainability Accounting dan ruang lingkupnya. Pelaksanaan perkuliahan dilakukan secara blended learning, yaitu kombinasi antara pertemuan luring dalam bentuk pertemuan tatap muka di kelas dan daring melalui Learning Management System atau LMS. Di sini kami menggunakan Mentari. Metode pembelajaran yang diterapkan dalam mata kuliah Sustainability Accounting adalah problem based learning, yaitu metode pembelajaran yang menempatkan siswa pada pusat pembelajaran, di mana mereka belajar melalui pemecahan masalah yang nyata dan kontekstual. Mahasiswa didorong untuk aktif mencari informasi, menganalisis masalah, mengembangkan solusi, sehingga meningkatkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kerjasama antar tim. Komponen penilaian yang berlaku pada mata kuliah ini telah disampaikan oleh ketua perkuliahan yang dilakukan di awal pertemuan. Adapun komponen penilaiannya adalah 10% dari kehadiran, 20% dari tugas, 30% dari UTS, dan 40% dari UAS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah 3 SKS, di mana 21 pertemuan dalam satu semester. Mahasiswa diwajibkan memenuhi minimum kehadiran sebesar 75% dari total pertemuan tersebut. Mata kuliah ini hadir untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam bidang akuntansi keberlanjutan dengan capaian pembelajaran sebagai berikut. Mahasiswa diharapkan mampu menganalisis dan mengevaluasi pengembangan sustainability reporting pada perusahaan berdasarkan Global Reporting Initiative atau GRI dan IFRS S1 S2. Sejalan dengan capaian tersebut atau CPMK ini, tim teaching membagi sub CPMK menjadi 21 materi pembelajaran. Di antaranya, materi pertama, gambaran umum Sustainability Accounting. Materi kedua, gambaran umum CSA di Indonesia. Materi ketiga, Sustainability Reporting. Materi keempat, laporan GRI. Materi kelima, pengungkapan umum pada Sustainability Reporting berdasarkan GRI 1021 sampai dengan GRI 10256. Materi keenam, pengungkapan khusus ekonomi pada Sustainability Reporting berdasarkan GRI 201 sampai dengan GRI 206. Ketujuh, pengungkapan khusus lingkungan pada Sustainability Reporting GRI 301 sampai dengan GRI 304. Materi ke-8, pengungkapan khusus lingkungan pada Sustainability Reporting GRI 305 sampai dengan GRI 308. Materi ke-9, pengungkapan khusus sosial pada Sustainability Reporting berdasarkan GRI 401 sampai dengan GRI 405. Materi 10, pengungkapan khusus sosial pada Sustainability Reporting GRI 406 sampai dengan GRI 419. Materi ke-11, topik material dalam Sustainability Report. Materi ke-12, kami membahas tentang Global Agreement on Social Responsibility berdasarkan ISO 26000. Materi ke-13 itu tentang Sustainable Development Goals atau SDGs. Pertemuan materi ke-14, Conceptual Framework Sustainability Reporting. Materi ke-15, Fondasi Teoritis
ke-18 itu membahas tentang OECD. Materi ke-19 akuntansi sosial. Materi ke-20 membahas tentang isu dan riset-riset terkini di bidang sustainability accounting. Materi 21 membahas isu dan riset-riset terkini di bidang CSR. Demikian penjelasan terkait mata kuliah sustainability accounting. Selanjutnya akan saya tampilkan proses pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka di kelas. Ikut videonya. Oke, selamat pagi teman-teman. Yang kita bahas kemarin, kita udah membahas tentang sustainability accounting, definisinya ya. Nah, sustainability accounting itu kan akuntansi keberlanjutannya teman-teman. Tentu ini memiliki perbedaan dengan akuntansi yang kita pelajari selama ini, gitu. Nah, gambaran umumnya yang kemarin dijelaskan itu kan ada atau lahirnya SDGs, sustainability accounting itu karena adanya SDGs pertama atau Sustainable Development Goals. Kemudian dari adanya Sustainable Development Goals ini pertama ya itu kita kembali. Nah kemudian dari adanya SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan itu kan kesepakatan seluruh dunia ya, bahwa kita sepakat bahwa bukan hanya planet dan people ya kita perhatikan, juga planet dan profit, tapi juga planet dan people. Nah dari situ timbullah komitmen perusahaan, bukan hanya perusahaan tapi juga government, juga akademisi, semua sepakat bahwa yang kita bangun ini saat ini bukan hanya profit, tapi juga people dan planet. Nah dari situ timbullah undang-undang untuk Indonesia sendiri, yaitu kewajiban untuk melakukan CSR. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas apa itu SDGs, kemudian dan apa itu CSR. Begitu. Nah, kemudian apa sih manfaatnya jika CSR ini kita terapkan khususnya di Indonesia? Nah, pertama akan kita bahas ya. Oke, agenda kita hari ini membahas SDGs dan CSR. Nah, Sustainable Development. Sustainable Development itu apa sih? Yang di pertemuan pertama yang pernah dibahas, Sustainable Development adalah tujuan pembangunan berkelanjutan. Kalau bahasa Indonesianya, sustainable itu adalah berkelanjutan, development itu adalah pembangunan. Nah, jadi berangkat dari dua kata itu, sustainable development, pembangunan berkelanjutan, itu adalah pembangunan yang berkelanjutan adalah proses pembangunan yang secara optimal memanfaatkan sumber daya dan pembangunan yang terstruktur dan terencana. Jadi kalau membangun sesuatu yang terstruktur pasti berantakan. Kita juga sebagai mahasiswa pasti punya perencanaan kan? Kalian punya rencana untuk waktu? Tertulis? Tertulis, baca di jurnal, terus tepat waktu 2 Juli 2025. Itu pasti dalam susah mendukung kalian untuk sukses tepat waktu insya Allah. Nah, seperti juga SDGs. SDGs itu bukan hanya tujuan, tapi juga tertulis dia di dalam suatu panduan namanya SDGs, Sustainable Development Goals. Seperti itu. Jadi bukan hanya tingkat kemiskinan, bukan hanya berapa banyak negara juga membantu alam untuk menjaga alamnya. Nah, kemudian ada unsur ekologis dan budaya di sini. Unsur ekologis itu pembangunan yang berkelanjutan harus memperhatikan unsur ekologis dengan memelihara berbagai tatanan lingkungan dan keanekaragaman hayati yang ada. Oke, kalau mengacu kepada saat yang sekarang terjadi, menurut teman-teman bisa nggak pembangunan kita ini tercapai dengan memperhatikan keanekaragaman hayati? Menurut teman-teman bisa nggak? Seharusnya bisa ya, seharusnya bisa. Tapi yang terjadi saat sekarang, manusia tuh semakin banyak ya. Kita berkembang biak, punya anak, berkeluarga, itu tempat tinggal nggak? Tapi di mana lagi? Akhirnya Bogor yang punya gunung-gunung sekarang gunung hanya nama jalan, ya kan? Rata-rata gunungnya udah nggak ada, dari keruk semua, menjadi tempat tinggal. Bagaimana lagi itu adalah pembangunan, sebuah pembangunan. Gitu. Kita nggak mungkin nggak punya rumah, ya kita punya tempat tinggal yang layak seperti itu. Nah, akhirnya banyak di daerah sana Bogor yang gunungnya dikeruk menjadi perkotaan, pemukiman. Pun kita, kalau kita tahu kasus Raja Ampat ya, yang di Papua, memprihatinkan nggak untuk kalian? Memprihatinkan. Terus menurut teman-teman itu sebenarnya bisa membangun kesadaran ekonomi kita nggak sih? Dengan kita mengeruk tambang nikel di sana, menurut teman-teman? Kurang ya? Kurang ya, sebenarnya kita bisa kok nggak kelaparan dengan nggak nambang nikel di sana, gitu
kan ya sebenarnya. Kita masih bisa menggali potensi yang lain, maksudnya pelajar tidak harus merusak alam dari sana seperti itu ya. Jadi karena kenapa? Karena bisa merusak yang kedua nih, sosial budaya. Sosial budaya indikator ini dimaksudkan agar pembangunan bisa mendorong stabilitas penduduk dengan cara memenuhi berbagai kebutuhan dasar manusia dan menciptakan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Jadi gini, kira-kira kalau perusahaan itu katakanlah di rumah Buka Cabang nih di daerah Cianjur, di rumah Buka Cabang di daerah Cianjur, dia merekrut karyawannya bukan orang Cianjur, orang dari Tangerang, semuanya yang dia bekerja di situ. Kira-kira berlangsung lama nggak dia di situ? Artinya dia nggak berubah zona ekonominya. Ya, karena ada unsur sosial di sana ya, ada zona ekonomi yang masuk dia bangun. Kemudian limbahnya, itu pun perusahaan ketika berdiri. Katakanlah contoh perusahaan di daerah Cilegon, pernah main di daerah Cilegon? Anyar, banyak jalan pantai itu kan pabrik ya, yang masuknya ngumpul. Oke, kira-kira kalau dia tetap seperti itu akan berlangsung lama nggak tanpa memperhatikan lingkungan sekitarnya? Harusnya sih, harusnya dia nggak berlangsung lama ya. Tapi apa tahu nggak ya dia lakukan apa? Banyak loh dari mereka tuh lebih baik daripada mereka membayar uang untuk mengolah limbah atau memperbaiki mesin limbah. Mereka lebih melakukan CSR dengan cara apa? Membangun puskesmas, membangun sekolah di sekitar. Jadi kalau ada yang sakit, ya berobat saja puskesmas akibat limbah dan lain sebagainya. Itu terjadi loh. Jadi ini tidak cuma dari sini praktis lingkungan yang cerita ini. Gitu. Jadi artinya ini terjadi bahwa mereka lebih melakukan tanggung jawab sosial ketimbang harus mengolah limbahnya. Kalau mengolah limbah juga bagian dari tanggung jawab sosial ya, seperti itu. Nah, jadi faktor-faktor inilah faktor pembangunan keberlanjutan. Ada lagi unsur politik dan pertahanan keamanan. Oke ya. Politik yang satu juga bagian dari pembangunan yang berlanjut. Artinya apa politik pertahanan keamanan ini teman-teman? Kalau kalian belum merasa negara ini aman atau adil, berarti belum bisa dikatakan tujuan pembangunan kita tercapai. Dan sudah merasa adil? Belum. Alhamdulillah karena hukum ya. Ya, tapi artinya kalau kita sorot publik hari ini mungkin memang masih kurang adil. Hukum cenderung menuju ke bawah, seperti itu ya, tajam ke bawah. Oke, ini tentang indikator pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya penerapan pembangunan berkelanjutan. Nah, ini yang pertama ada pengembangan sumber daya alam. Coba Mas Tika dibaca Mas Tika, pembangunan sumber daya alam apa? Pengembangan sumber daya alam, penerapan berkelanjutan, gimana? Pengembangan sumber daya alam sebagai bentuk sumber daya alam yang dimiliki oleh negara, terus diusahakan agar negara kita sendiri bisa mengolahnya dan menjadikannya mandiri tanpa harus membutuhkan bantuan dari negara lain. Contohnya yaitu dari PT Freeport Indonesia. Oke, sebelum kesini teman-teman pernah dengar nggak? Kita tuh punya BOT. Kamu pernah cerita tentang BOT? Belum ya, Board of Transfer. Jadi gini, sebenarnya pengembangan sumber daya alam ini dalam rangka kita juga support infrastruktur pembangunan. Cuma ada dua masalah. Yang pertama, satu kita nggak mampu karena nggak punya uang. Ya, yang kedua, sumber daya alam ini manfaatnya akan kita terima, tapi juga kita sekali lagi tidak mampu untuk mengolahnya, maka kita butuh kerjasama dengan pihak kedua. Nah, pihak kedua ini katakanlah Freeport. Sebenarnya Freeport kan baru sekarang kita miliki 50% satu sahamnya ya. Tapi banyak lagi, bukan hanya Freeport, sebuah daerah itu yang dibangun dengan kerjasama dengan pihak asing atau pihak luar. Dengan cara apa? BOT. Jadi BOT itu membangun dengan transfer. Jadi katakanlah ibu punya uang, ibu pemilik investor, terus ibu mau membangun Tangsel. Nah, ibu membangun selama 50 tahun, ibu boleh mengambil laba sebanyak-banyaknya. Kemudian nanti setelah 50 tahun ibu harus pergi Tangsel jadi milik Pemda, jadi milik Indonesia. Jadi akarnya selama 50 tahun itu menjadi dengan Freeport juga. Jadi akarnya 50 tahun. Gitu. Jadi kalau kita mau membangun sumber daya alam katakanlah nikel di Papua, itu juga sebenarnya nggak ada punya kita semua, gitu karena katakanlah ada beberapa PT asing juga kan investor asing. Itu kenapa kita nggak mampu sendiri? Kan kita tadi keterbatasan sumber daya. Nah, dia bisa memiliki kalau misalnya jadi ya syukur juga, kalau dia bisa memiliki tambang itu selama 50 tahun, mengambil laba sebanyak-banyaknya untuk keuntungan mereka, itu oke. Tapi setelah itu jadi milik Indonesia. Nah itu yang terjadi. Itu adil nggak sih sebenarnya?
ya. Kalau misalnya akhirnya merusak itu memang tidak adil ya. Tapi untuk membangun sebuah daerah kan kita perlu kerjasama dengan swasta. Ya, tadi aku mention ya, APBD kita Banten aja di Banten ini bicara sektor publik nggak apa-apa kan bicara pemerintah. Banten aja APBD-nya itu hanya 12 triliun sebanten loh. Sebanten. Tahu satu perusahaan BCA bayar pajaknya aja 6 triliun. Jadi APBD Tangsel cuma miliaran ya. APBD Banten itu 12 triliun. Banten satu provinsi. BCA satu perusahaan bayar pajaknya satu tahun 6 triliun. Kalian boleh cek dulu. Jadi penting nggak swasta buat kita? Itu baru BCA. Belum Pertamina, belum Tambang, belum Antam, belum yang lain. Ya. Seperti itu, makanya pembangunan sumber daya alam itu nggak bisa kita sendiri, pemerintah pusat, pemerintah daerah, karena pasti perlu peran swasta juga. Nah makanya sekarang swasta diporotin, ya nggak apa-apa. Namanya CSR ya kalau teman-teman tahu. Itu juga bisa kalian gunakan untuk beasiswa. Kalau kalian cari beasiswa, jadi juga tahu jalannya. Oke, yang kedua, Mas Ali, dibaca Mas Ali. Kedua, kemajuan desa dan daerah terperinci. Pemerintah sudah mengeluarkan anggaran mencapai 1 miliar setiap desa agar proses pembangunan bisa berlangsung dengan baik. Contoh Desa Tegalrejo di Kota Sukoharjo, Jawa Tengah. Oke, betul. Jadi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah itu untuk membangun 17 tujuan pembangunan berkelanjutan itu salah satunya dengan memikirkan kemajuan desa dulu, karena dari yang kecil jadi yang besar gitu ya. Desa-desa bukan dari yang besar federasi Indonesia baru desa dulu kita bangun. Nah ini kalau kita lihat karena ada jalan itu bisa tulisannya dana desa. Dana desa ada di tahun periodenya Jokowi ya. Dana desa atau kan? Nah itu mulai diperhatikan. Jadi pembangunan mulai dari yang kecil dulu tujuannya. Kalau sekarang kita fokusnya ke apa sih pemerintah sekarang? Gizi ya. Gizi jalan bangsa ya. Harusnya makan gratis sampai mahasiswa ya. Iya. Nggak apa-apa setiap hari semuanya sudah pada kelasnya. Jadi kita butuh gizi kan sekarang. Iya, betul. Oke. Kemudian yang ketiga itu adalah pembangunan dalam bidang kesehatan. Coba Zara dibaca pembangunan dalam bidang kesehatan. Pembangunan dalam bidang kesehatan, contoh bermunculannya puskesmas dan sarana rumah sakit pada daerah-daerah yang sebelumnya masih belum ada fasilitas kesehatan sama sekali. Pemerintah juga menyediakan BPJS. Nah, ini bicara BPJS teman-teman. Tahu zamannya kalian udah lihat belum? Zamannya ada jam kesda, jaminan kesehatan daerah. Udah, purnama bayar bulan tahu jam kesda ya? Tahu, mau pakai sekarang. Sampai sekarang? Tahu dan nggak BPJS, nah betul, jam kesda itu termasuk yang bagus dulu zaman itu ya. Tapi akhirnya Jokowi merubah menjadi BPJS aman. Apa dampaknya? Dulu orang sakit jantung kan orang tua itu menjadi rumah sakit jantung harapan kita ya. Nah itu tuh yang masuk rumah sakit itu hanya orang kaya. Sekarang mama tukang beca, buruh pabrik boleh operasi di rumah sakit jantung harapan kita. Tolong kenapa jantung disebut penyakit mahal, penyakit orang kaya? Iya. Ya karena itu orang kaya. Gitu kan obatnya mahal sekali. Operasi baik pasien sejarah BPJS semua bisa masuk rumah sakit. Sekarang dibalik lagi ke rumah sakit kelas B ya. Jadi nggak boleh langsung ke kelas A. Tapi emang dulu pas ada BPJS itu kita cuma bayar 3 kali cicilan, udah langsung bisa operasi gitu ibaratnya kan. Itu membantu banget sih. Zamannya udah dilakukan BPJS. Nah, tapi intinya pemerintah fokus kepada kesehatan saat ini untuk bicara pembangunan. Nah, sekarang menyediakan fasilitas transportasi yang memadai. Coba Mas Dava dibaca menyediakan fasilitas transportasi yang memadai. Menyediakan fasilitas transportasi yang memadai. Pembangunan yang berkelanjutan juga harus memikirkan aspek dalam fasilitas transportasi yang memadai. Contohnya MRT. Ini juga ibu setuju ya, infrastruktur harus dibangun. Misalnya apa? Misalnya katakanlah sebuah daerah itu awalnya tidak diperlukan seperti itu ya. Kemudian ada infrastruktur minimal jalan dibangun aja. Itu kan mengundang tukang kopi ya, Starling. Iya. Ya kan? Jalan lagi dibangun Starling datang nggak yang jual minuman? Karena kalau pengangguran dia jual kopi. Iya. Jadi infrastruktur bisa menciptakan ekonomi kan? Setidaknya pada sektor pembangunan. Nah, memang minusnya adalah kita harus memperhatikan
memberikan izin-izin seperti itu ya. Nah itu juga salah satu indikator pembangunan berkelanjutan. Oke, nah sekarang masuk pengertian CSR teman-teman. Di sini kan kalau kita baca, tadi kan apa ya, isu yang diangkat adalah dari pembangunan berkelanjutan. Bentuk nyatanya apa? Bentuk nyatanya tertuangnya Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 3. CSR adalah tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi persoalan sendiri, komunitas tempat maupun masyarakat pada umumnya. Jadi CSR itu adalah komitmen teman-teman. Di sini ada yang belum nikah? Atau ada yang sudah bertunangan? Atau yang sudah berkomitmen dengan seseorang? Belum ada yang berkomitmen? Mungkin ya? Udah jadi komitmen itu maksudnya biar tahu komitmen itu bukan sebuah janji teman-teman. Itu harus diwujudkan benar gitu. Bukan sebuah janji, bukan sebuah lip service ibaratnya gitu. Bukan sebuah janji mulut manis gitu. Tapi juga sebuah tanggung jawab harus benar-benar dijalankan, yang diwujudkan. Makanya CSR itu bukan sebuah sekedar tanggung jawab, tapi komitmen yang terus-terusan. Tapi kalau udah berkomitmen, nikah samanya kan? Iya. Kecuali yang 1-2 tuh ada aja gitu ya. Tapi artinya komitmen adalah sesuatu yang harus dijalankan dan janji yang harus diwujudkan. Maka bentuknya apa? Nah, konsep CSR sebelum masuk ke komitmen. Coba dibaca Anita. Konsep CSR dari segi planet, gimana sih maksudnya? Planet, hubungan kita dengan lingkungan adalah hubungan sebab akibat, di mana jika kita merawat lingkungan, maka lingkungan pun akan memberikan manfaat kepada kita. Itu sebaliknya. Itu pun sebaliknya. Oke, jadi gimana mau lingkungan memberikan manfaat untuk kita aja kan nggak manfaat untuk lingkungan ya? Ya enggak? Ya enggak? Iya. Padahal kehidupan itu seperti pohon aja, memberikan manfaat untuk semua kan? Dia nggak ingin untuk yang kaya, dia nggak ingin untuk siapapun, pokoknya dia tumbuh biar bermanfaat untuk semua. Kita pun harus seperti itu. Kita harus bermanfaat juga. Oke, kemudian yang kedua profit. Ini bicara gimana? Profit pada hakikatnya merupakan tambahan pendapatan yang dapat digunakan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Oke, profit ya. Jadi bukan hanya memikirkan ekonomi, tapi juga people dan planet. Nah, kalau people gimana maksudnya? People, masyarakat merupakan stakeholder penting bagi perusahaan karena dukungan mereka, terutama masyarakat sekitar, sangat diperlukan bagi keberadaan, kelangsungan hidup, dan pengembangan perusahaan. Oke, sekarang perusahaan membutuhkan people atau orang untuk apa sih? Profit, betul. Minimal untuk beli produknya ya. Iya. Nah enggak, jadi kalau nggak ada orang, kita kecewa lah sama Mayora. Karena kita tahu dia bahannya nggak bagus, segala macam dia pakai racun. Kita kira-kira bakal beli kan? Tapi kita tahu di sini ada logo halalnya, dia ada badan baunya, kita beli kan? Beli. Berarti kan produk yang bertanggung jawab adalah menyajikan dengan jujur salah satunya, kemudian standar juga. Jadi boleh dibaca, satu lagi jantung hati. Jantung hati, bisnis bukan hanya profit atau laba saja, tetapi juga people atau manusia dan yang keempat planet atau lingkungan. Oke, gitu ya. Nah ini sebelum ke slide terakhir, manfaat CSR ini aku paling senang bahas ini, karena ini bisa kalian manfaatkan. CSR seperti kita tahu dia kan tanggung jawab sosial ya teman-teman. Kira-kira ada nggak sih manfaatnya untuk perusahaan? Oke, yang pertama post promotion. Benefit yang diperoleh dari program ini adalah memperkuat positioning merek perusahaan, meningkatkan loyalitas konsumen terhadap perusahaan, dan menciptakan kerjasama antar perusahaan. Kemudian ada cost related marketing. Di sini benefit yang diperoleh dari program ini adalah dapat menarik pelanggan baru. Nah, dapat menjangkau produk pasar baru, dapat meningkatkan penjualan produk, dan dapat membangun identitas merek yang positif di mata pelanggan. Oke, corporate social marketing yang ketiga, manfaat yang ketiga. Jadi perusahaan itu kalau melakukan CSR bukan nggak ada manfaatnya, ada, tapi beda-beda. Nah, corporate social marketing, coba Sally dibaca saya, corporate social marketing. Corporate social marketing dan benefit yang diperoleh dari program ini adalah menunjang positioning merek, menciptakan preference merek, mendorong peningkatan penjualan,
Nah, itulah yang dapat diadakan serta memiliki kepedulian sangat besar untuk mengubah perilaku masyarakat dan dapat memberikan dampak yang nyata terhadap perubahan sosial. Nah, jadi indikator CSR, penilaian CSR itu ini teman-teman, salah satunya keselamatan kerja. Jadi kalau perusahaan yang baik itu bicara keselamatan kerja, minimal dia mencakup 7 poin, mulai dari mengurangi polusi, terus melaksanakan riset keselamatan kerja dan lain-lain, mengungkapkan statistik kecelakaan kerja, teman-teman. Ini yang poin nomor 3-nya cukup unik ya. Kenapa statistik kecelakaan kerja harus diungkapkan di dalam perusahaan? Ada satu case, ini cerita kasus yang nyata. Bimbingan ibu udah lama nggak balik, sekalinya balik, ibu tanya kamu gimana kabarnya, kenapa nggak bimbingan? Ini bu, saya lagi ngurusin klaim asuransi karyawan di perusahaan saya. Oh iya, kenapa? Ini ada terjadi kecelakaan kerja. Saya bu nggak percaya kan? Kecelakaan apa? Jadinya potong bu, ini perusahaan konveksi gitu. Saya bu nggak percaya juga kan? Cuma 1-2 orang, masa hampir sebulan hilang. Terus katanya setiap hari ada juga yang potong jadinya. Saya bu nggak percaya lagi. Coba turun ke lebihnya, dikasih foto. Jadi jadi kebelah, tinggal pulang, baginya lepas. Ada darah yang berceceran gitu. Saya bilang kamu jadi perusahaan apa, dia ngasih tahu. Iya bu, ini salah satu contoh foto klaimnya, kata dia gitu. Oh iya bener ya, jadinya rusak gitu. Jadinya hancur. Berarti yang banyak di perusahaan itu jadinya nggak ada ya. Gak bener tapi itu terjadi. Akhirnya yang percaya. Jadi emang kenapa dia bisa kayak gitu ya? Kenapa nggak dibuat SOP yang benar-benar mesin itu sesuai tempatnya, atau mereka pakai sarung tangan atau apa mesinnya di template supaya nggak ada kesalahan kerja, kan itu keharusan ya perusahaannya. Jadi perusahaan yang bertanggung jawab adalah perusahaan yang minimal merekam statistik kecelakaan kerja. Itu perusahaan yang bertanggung jawab. Jadi perusahaan bertanggung jawab bukan cuma ngasih dana CSR, tapi juga dia bertanggung jawab untuk karyawan. Seperti itu ya. Ada pertanyaan teman? Ibu saya. Silakan Pak. Berarti kalau dalam hal ini sebuah perusahaan itu harus diwajibkan untuk melakukan CSR ya? Iya. Tapi bagaimana jika perusahaan tidak melakukan CSR, apakah mendapatkan sanksi? Oke, pertanyaan bagus. Jadi kan CSR tadi indikator banyak ya, dan itu menjadi suatu kewajiban ya. Nah, apakah wajib sanksi, ada sanksinya nggak perusahaan nggak melakukan CSR ya? Kalau perusahaan nggak melakukan CSR itu menjadi suatu yang sangat wajib. Kenapa? Ini kalau kan ada melakukan, ada melaporkan. Kalau melaporkan CSR itu masih volunteer gitu teman-teman. Karena sejak 2015 OJK baru mengatur aturan tertentu. Itu pun hanya perusahaan yang lantai di bursa yang melaporkan. Tapi kalau melakukan itu wajib. Apakah ada sanksi? Belum ada. Tapi ada 4 tindakan. Yang pertama, informasi peringatan 1 sampai peringatan 3. Yang kedua, sanksi pencabutan usaha jika memang terbukti dia benar-benar melanggar lingkungan dan sosialnya. Kayak perusahaan tadi bisa jadi terus, itu kan tetap harus dilaporkan ada apa. Itu bisa pencabutan izin usaha atau tindakan tindak lanjut seperti auditor dan peneguran dari Kementerian Tenaga Kerja. Seperti itu, ada nggak asuransi, ada nggak dana lain seperti itu. Dan yang terakhir pembukuan izin usaha. Jadi memang ditulis baru dicabut. Jadi ada tindakan-tindakan itu. Pertanyaan bagus ya. Oke, itu aja teman-teman. Ada lagi pertanyaan? Oke, jadi indikatornya adalah banyak ya untuk kegiatan melakukan CSR ya. Oke, keterlibatan masyarakat seperti yang tadi bilang, contohnya ada mensponsori kampanye nasional, jadi bukan artinya kayak politik, bukan jadi kayak kampanye hari sedunia, kampanye hari ibu sedunia, misalnya atau ibu sedunia seperti itu ya. Membiayai program beasiswa ini juga bagian dari CSR perusahaan seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri kelasnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.